Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita semua dapat duduk di majlis ilmu yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta dilimpahkan kepada kita semua rahmatnya. Salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa istiqamah di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita akan membahas tafsir daripada Quran surat Al-Ikhlas. Silahkan dibuka kitabnya. Yang ibu-ibu sudah dapat bukunya, Bu? Ibu, kalau belum masih banyak di sini. Saya bawa berapa? 20. Kalau kurang nanti bawa lagi. Mudah-mudahan kurang terus bukunya. Ya, bukunya kurang terus, tanda semakin banyak yang hadir, ya kan? Ini adalah buku tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir yang dikarang oleh Markas Quran di Arab Saudi Arabia. Asalnya berbahasa Arab namun diterjemahkan ke berbagai bahasa, diantaranya bahasa Indonesia. Kenapa kita pakai tafsir ini? Karena ini tafsir ringkas, namun di dalam menjelaskan intisarinya nanti akan ditambahkan ya daripada tafsir-tafsir yang lainnya. Buku ini majanan ya, gratis, tidak diperjualbelikan. Jadi boleh siapa saja yang mau silahkan diambil bukunya. Baik, sudah dilihat Pak buku tafsirnya? Baik. Surat Al-Ikhlas kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini Bapak Ibu sekalian termasuk daripada Quran surat Makkiyah. Kemarin sudah dijelaskan apa itu Quran surat Makkiyah. Quran surat Makkiyah adalah Quran yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Itu yang disebut dengan Quran surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi Quran surat Al-Ikhlas ini termasuk daripada surat-surat yang turun saat beliau masih di Makkah. Makanya pembahasannya ini membahas tentang apa? At-Tauhid, menjelaskan tentang keyakinan, menjelaskan tentang akidah. Karena selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah atau yang kita kenal dengan fase Makkah itu 13 tahun lamanya Rasulullah Nabi kita mendakwahkan at-tauhid, yaitu keyakinan atau mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 13 tahun Bapak Ibu sekalian. Adapun yang menjadikan sebab turunnya ayat ini yaitu adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama tafsir. Para ulama tafsir telah menerangkan di dalam buku mereka bahwa orang-orang musyrik pernah datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lalu bertanya. Mereka mengatakan unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, sebutkanlah nasab dan juga sifat Rabbu pada kami. Jadi kata orang-orang musyrik, unsub lana rabbak. Sebutkan nasab dan juga apa?
sifat Rob yang kamu sembah. Karena yang ada di bayangan mereka orang-orang musyrik pada zaman dulu, yang namanya sesembahan itu berbentuk. Yang namanya sesembahan itu dia apa? Berwujud, ada wujudnya, terlihat, nampak. Ya. Maka ditanyakan nasabnya, sifatnya seperti apa. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain pun dikatakan tentang terbuat dari apa. Jadi orang-orang musyrik ini bertanya-tanya ini. Ya, Muhammad ini menyerukan kepada tauhid, menyerukan kepada mengesahkan Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, sehingga mereka bertanya-tanya, Allah yang kamu maksud itu Allah yang seperti apa? Tuhan yang kamu maksud Tuhan yang mana? Makanya mereka minta keterangan, minta kejelasan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, yang ada di bayang-bayang mereka, yang ada di pikiran mereka, yang namanya sesembahan itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada yang bentuknya seperti burung elang, ada yang bentuknya seperti sapi, ada yang bentuknya seperti ini dan itu sebagainya. Bahkan ditanyakan juga terbuatnya dari apa? Dari besi kah, dari kayu kah, atau dari emas? Ya, ini menunjukkan akan apa? Ya, akan kejahilan orang-orang musyrik pada masa itu. Kemudian barulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban. Bagi siapa? Jawaban bagi mereka orang-orang musyrik yang mempertanyakan tentang apa? Nasab dan juga sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjadi sesembahan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran surat Al-Ikhlas itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya, artinya adalah apa? Coba dibaca di sana. Al-Ikhlas artinya apa? Ada terjemahnya? Nggak ada? Nggak ada. Baik. Al-Ikhlas itu adalah artinya memurnikan. Akhlasa yukhlisu ikhlason, ya, memurnikan, mensucikan. Maka kata para ulama, Quran surat Al-Kafirun itu juga disebut sebagai Quran surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena isi kandungan daripada Quran surat Al-Kafirun itu semua dari awal sampai akhir membahas tentang tauhid, membahas tentang apa? Keikhlasan, membahas tentang keyakinan. Namun Quran surat Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas ini nanti ada perbedaan, ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, khususnya dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam tafsirnya, kita bahas tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Jangan sampai kita membahas tafsir Al-Ikhlas, kita sendiri tidak paham, ya, makna daripada Al-Ikhlas serta keutamaan surat Al-Ikhlas. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa? Surat Al-Ikhlas ini semisal sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini serupa atau semisal sepertiga Al-Quran. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam riwayat dari Abi Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kalau Al-Quran 30 juz dibagi 3, jadi berapa sepertiganya? 10 juz. Mampu Bapak Ibu sekalian baca Al-Quran 10 juz dalam satu malam? Sholat tahajud 10 juz, 1 rakaat 1 juz. Ya, gimana Pak? Mampu li. Ya, maka kata Nabi, ayajizu, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyakka dzalika alaihim,
Kemudian hal itu memberatkan para sahabat Nabi. Waqalu, mereka bertanya, ayyuna nutiku dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mampu wahai Rasulullah? Faqala Allahu al-wahidus samad thuluthul Quran. Maka kata Rasulullah bahwa Allahu Samad, maksudnya Quran surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Namun ada pertanyaan saat ini, apa yang dimaksud bahwa Al-Quran Al-Ikhlas ini thuluthul Quran? Apa yang dimaksud dengan Al-Ikhlas ini semisal dengan sepertiga Al-Quran? Apakah maksudnya adalah pahala bacaannya, ataukah yang dimaksud adalah isi kandungannya? Maka di sini para ulama berselisih. Namun menurut pendapat yang kuat, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, tentunya bahwa yang dimaksud dengan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran itu maksudnya adalah surat Al-Ikhlas memiliki kandungan sepertiga daripada Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pembahasan Quran surat Al-Fatihah. Pada Quran surat Al-Fatihah sudah saya jelaskan bahwa di dalam surat Al-Fatihah telah diterangkan ada 3 pembahasan besar di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu membahas tentang tauhid, membahas tentang mengesahkan Allah, membahas tentang keyakinan-keyakinan. Kemudian yang kedua adalah bahwa di dalam Al-Quran itu dibahas tentang hukum-hukum Islam, dibahas tentang perundangan, dibahas tentang syariat. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran itu dibahas tentang kisah-kisah atau sejarah. Jadi kalau bertanya Al-Quran yang 30 juz itu membahas apa? Maka kami jawab bahwa Al-Quran yang 30 juz atau 114 surat itu membahas 3 pembahasan besar. Pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang sejarah, pembahasan tentang syariat atau hukum Islam. Nah, maka Quran surat Al-Ikhlas ini isi kandungannya murni. Dari awal ayat sampai akhir ayat itu membahas tentang apa? Tauhid. Maka dikatakanlah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Ikhlas mengandung pembahasan tauhid. Jadi bukan berarti ketika kita membaca Al-Ikhlas 3 kali itu kita telah menghatamkan Al-Quran. Maksudnya bukan itu, tapi maksudnya adalah isi daripada kandungannya. Kemudian selanjutnya, keutamaan surat Al-Ikhlas yang kedua adalah dianjurkan bagi kita membaca surat Al-Ikhlas bersama Quran surat Al-Kafirun ketika melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa aja? 1. Kita disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, atau boleh dibalik Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang pertama saat melaksanakan sholat qobliyah subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, diusahakan kita bisa mendawamkan atau merutinkan sholat qobliyah subuh. Bacaannya apa? Bacaannya Al-Ikhlas sama Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, cukup itu saja. Kenapa? Karena qobliyah subuh atau sholat fajar ini, ya, 2 rakaat sholat sebelum fajar ini merupakan sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita. Kemudian pahalanya juga apa? Besar, ya, seperti dunia dan seisinya. Kemudian selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita membaca Quran surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun di mana? 2 rakaat salat sunnah rawatib ba'dal maghrib. Kemudian di mana lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kita membaca surat Al-Ikhlas dan juga Al-Kafirun saat sholat witir. Ya,
Jadi sholat qobliyah subuh, sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat witir. Ketika kita bangun tidur, kita membaca tentang tauhid. Sebelum kita tidur pun kita ditutup dengan tauhid, ya. Karena agar apa? Tadi hikmahnya adalah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berada di atas tauhid. Pagi hari dibuka tauhid dan malamnya ditutup dengan tauhid. Kemudian apalagi? Dianjurkan membaca Quran surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saat hendak mau tidur. Ini juga dianjurkan. Kemudian apalagi? Ya, membaca Quran surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saat zikir pagi dan petang. Kemudian juga dan selainnya, ya, amalan-amalan yang dianjurkan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang pertama daripada Quran surat Al-Ikhlas. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah qul, wahai Muhammad. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun hukumnya berlaku bagi kita semua. Jadi yang mengatakan qul huwallahu ahad bukan hanya Nabi, namun hendaknya kita semua juga mengatakannya dan menyampaikannya serta menyebarluaskan kepada umat manusia untuk mengatakan apa? Huwallahu ahad, yaitu dialah Allah yang Maha Esa. Mangga dibaca Pak Anang tafsirnya. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang Maha Esa dalam sifat uluhiyah, ketuhanan, tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Baik. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa di dalam uluhiyahnya. Ya. Jadi kita semua harus mengatakan bahwa Allahu Ahad. Allah itu yang Maha Esa. Allah itu satu. Tidak ada tandingan ataupun sekutu baginya. Ini termasuk daripada tauhid yang harus kita yakini, akidah yang harus kita yakini. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan kandungan daripada dakwahnya para nabi salawatullah alaihim. Tauhid ini merupakan kandungan semua risalah para nabi. Semuanya datang, baik itu para nabi dan juga para rasul, semuanya mendakwahkan dan juga menegaskan bahwa Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa. Jadi ini adalah intisari dakwah para nabi dan rasul. Maka ayat pertama ini menjadi dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam segala hal. Allah itu Maha Esa dalam rububiyahnya. Allah itu Maha Esa dalam uluhiyahnya. Allah itu Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Nah, maka ketika kita mengatakan Allahu Ahad, bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita harus menafikan ke seluruh kesyirikan atau amalan-amalan ataupun menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Konsekuensi daripada mengatakan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Karena kalau kita mengatakan Allahu Ahad, Allah Maha Esa, tapi masih menganggap ada sesembahan lain, maka apa? Berarti klaim kita atau pengakuan kita ini bohong. Ya, ngaku Allah Maha Esa, tapi kita apa? Menduakan Allah misalkan. Ya, berarti hanya sebatas di lisan saja. Amalnya belum benar.
Maka kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi qul Allahu ahad, Allah Maha Esa tadi. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Apa yang dimaksud rububiyah? Yang dimaksud dengan rububiyah adalah Allah Maha Esa lagi tunggal di dalam penciptaan alam semesta. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Yang dimaksud dengan rububiyah adalah apa? Allah Maha Esa lagi tunggal dalam kepemilikan alam semesta, dan Allah Maha Esa lagi tunggal di dalam pengurusan alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Jadi Allah itu Maha Esa dalam penciptaannya, Allah Maha Esa dalam kepemilikannya, Allah Maha Esa dalam pengurusannya. Jadi semuanya diurus sama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi kita Bapak Ibu sekalian meyakini ada zat lain yang ikut campur di dalam penciptaan. Tidak boleh kita meyakini adanya zat lain yang ikut campur di dalam kepemilikan atau ikut campur di dalam kepengurusan alam semesta. Karena apa? Karena kalau kita meyakini Bapak Ibu sekalian adanya zat lain selain Allah yang ikut campur di dalam urusan rububiyah Allah, maka kita jatuh kepada kesyirikan nantinya. Ya, maka jangan sekali-kali kita meyakini akan adanya pihak kedua yang mengurusi alam semesta. Nggak boleh. Karena apa? Karena tadi kita telah meyakini Allahu Ahad, bahwa Allah itu Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya. Jadi nggak boleh meyakini akan apa? Ada pihak kedua selain Allah. Karena apa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menafikan, meniadakan akan kemampuan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Fatir diterangkan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, bahwa orang-orang yang kamu seru, ya, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi maksudnya di sini Allah menafikan akan kekuatan dan juga kemampuan sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik, bahwa mereka itu tidak punya kemampuan walaupun setipis kulit ari. Begitu pula di dalam ayat lain Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu, wahai manusia telah dibuat perumpamaan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain Allah atau yang menyembah kepada selain Allah, la yakhluqu dubaba, ketahuilah bahwa sesembahan mereka ini tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walau idtama'u lahu, walaupun para sesembahan tersebut semuanya berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, maka mereka tidak akan mampu. Maka ini dalil apa? Dalil bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu Maha Esa dalam penciptaan alam semesta. Allah itu Maha Esa dan juga tunggal dalam kepemilikan alam semesta. Allah juga Maha Esa dan lagi tunggal dalam apa? Kepengurusan alam semesta. Maka nggak boleh kita meyakini misalkan ada yang tadi selain Allah ngurus masalah rizki, ya, seperti apa? Nyi Roro Kidul misalkan, ya, meyakini bahwa dia bisa memperbaiki rizki kita. Rizki urusan Allah. Bisa memperbaiki nasib kita, ya urusan takdir semuanya Allah yang menetapkan. Tidak boleh kita meyakini ada pihak lain, karena nanti jatuh kepada apa? Kesyirikan dalam rububiyah, ya, yang mana itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya
Demikian juga apa? Ya, Allah qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa dalam apa? Dalam tauhid uluhiyahnya. Maksudnya adalah tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Kalau tadi mah dalam penciptaan, kepemilikan dan juga kepengurusan, kalau sekarang ini tauhid uluhiyah maksudnya adalah apa? Allah Maha Esa dalam sesembahan. Artinya hanya Allah saja yang harus disembah, tidak boleh ada ya selain Allah. Karena kalau ada kita meyakini selain Allah yang layak untuk disembah, maka kita jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Dan inilah yang menjadi poin dakwah para nabi dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kami telah mengutus kepada setiap umat-umat ini seorang rasul. Apa yang disampaikan oleh para rasul-rasul tersebut? Anibudullaha wajtanibut taghut, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah dan wajtanibut taghut, yaitu menjauhi taghut. Kemudian juga diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-65. Dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, dakwahnya Nabi Hud alaihi salam, dakwahnya Nabi Shu'aib alaihi salam dan juga Nabi Shaleh, semuanya serentak sama. Mereka mengucapkan apa? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku. Ini semuanya dikatakan oleh Nabi Nuh, dikatakan oleh Nabi Hud, Nabi Shaleh dan juga Shu'aib. Semuanya mengatakan ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah tabaraka wa taala. Afala tattaqun, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dan tauhid ini juga bagian daripada apa? Orientasi diciptakannya manusia. Jadi diciptakannya kita ke bumi ini adalah untuk beribadah. Inilah tujuannya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Untuk menyembah aku. Jadi ini adalah orientasi tujuan diciptakannya jin dan manusia yang harus senantiasa kita ingat. Jadi kita tuh di dunia ya untuk beribadah kepada Allah. Keberadaan kita di dunia untuk apa? Ya untuk mengesahkan Allah. Kita bekerja ya mencari nafkah untuk apa? Ya ujung-ujungnya kembali untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah tabaraka wa taala berfirman, ini masih menjawab pertanyaan orang-orang musyrik tentang sifat Allah. Maka dikatakan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi Allahus Somad adalah Allah yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Jadi seluruh manusia, makhluk alam semesta itu semuanya bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para ulama telah mentafsirkan As-Somad dengan kurang lebih ada 4 tafsiran. Tafsiran yang pertama, kata para ulama tafsir dikatakan yang dimaksud dengan As-Somad adalah al-mustaghni an kulli ahad wal muhtaju ilaihi kullu ahad. Jadi yang dimaksud dengan As-Somad artinya adalah yang tidak membutuhkan kepada siapapun, yang tidak membutuhkan kepada segala apapun, dan yang segala sesuatu membutuhkan kepadanya. Jadi As-Somad itu artinya adalah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun, tapi sesuatu apapun inilah yang membutuhkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan
Pendapat yang kedua dikatakan bahwa yang dimaksud dengan as-somad adalah alladzi laisa bijaufin atau alladzi laisa biajwab wala yaqulu wala yashrab. Bahwa yang dimaksud dengan as-somad adalah yang tidak berongga, yang tidak memiliki ini tenggorokan, yang tidak makan dan juga tidak minum. Karena kalau misalkan dia makan, kalau misalkan minum, berarti apa? Dia masih butuh kepada sesuatu, sedangkan Allah tidak demikian. Kemudian pendapat yang keempat adalah alladzi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Yang dimaksud dengan as-somad adalah yang melakukan apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Jadi intinya adalah kesimpulannya as-somad itu adalah tempat bergantungnya seluruh alam semesta atau seluruh makhluk. Semua butuh kepada Allah. Dia tidak bisa berdiri tanpa apa? Bantuan daripada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ketiga. Firman Allah Tabaraka wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini juga masih menerangkan tentang sifat Allah. Maksudnya menjawab daripada pertanyaan orang-orang musyrik yang menyatakan unsub lana wasif. Ya, jelaskan kepada kami nasab dan juga sifatnya. Maka diterangkan pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah ini dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini menunjukkan akan kesempurnaannya. Ayat ini juga menolak apa? Menolak pernyataan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, yang mana mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Waliyadzubillah. Jadi orang-orang Nasrani berpendapat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Isa itu adalah anak atau putra Allah, anak laki-laki Allah. Ini adalah apa? Pernyataan batil, pernyataan yang salah, tidak benar. Maka ditolak oleh ayat ini, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kemudian ayat ini juga membantah siapa? Membantah pernyataannya atau statement orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi apa mengatakannya? Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah putra Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Jadi kalau orang Yahudi, kata orang Nasrani Isa ibnullah, kata orang Yahudi Uzair adalah anak Allah. Ini pernyataan-pernyataan apa? Dusta. Pernyataan-pernyataan batil yang tidak benar, tertolak dengan firman Allah Quran surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Kemudian selanjutnya ada juga yang menuduh Allah Tabaraka wa Ta'ala punya anak, yaitu siapa? Mereka orang-orang musyrik. Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik? Nasrani Isa ibnullah, Yahudi Uzair ibnullah. Kalau orang musyrik apa katanya? Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Orang-orang musyrik pada masa itu beranggapan bahwa para malaikat adalah anak atau putri-putri Allah. Ini semuanya terkandung di dalam Al-Quran dan dijelaskan. Ya, dan ini semua apa? Tadi merupakan pernyataan batil, keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru, karena terbantahkan oleh ayat 3 dari Quran surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka apabila nanti ada orang yang dia beranggapan bahwa Allah punya anak, maka dipastikan pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Dan tentunya ucapan ini merupakan bentuk apa? Celaan. Ucapan ini
bahwasanya Allah punya anak adalah bentuk celaan. Bentuk apa? Dusta yang tidak layak bagi seorang muslim untuk mengucapkannya. Atau apa? Atau tidak layak bagi seorang muslim untuk merayakannya. Jadi nggak boleh nih seorang muslim ikut-ikutan merayakan hari Natal. Ya, Natal itu hari apa? Hah? Ya, tidak boleh. Karena perayaan itu bukan perayaan diangkatnya Nabi Isa jadi nabi, bukan. Tapi Nabi Isa dilahirkan kan. Nah, maka seorang mukmin tidak boleh ikut serta dalam hal-hal perayaan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam hadis Bukhari dikatakan syamatani ibnu Adam, bahwa manusia telah mencela aku, kata Allah. Wa ma yanbaghi lahu an yashmitani, padahal tidak pantas bagi manusia mencela aku, kata Allah. Jadi manusia itu kurang ajar. Amma wa takadzabani wa ma yanbaghi lahu, dan dia manusia berdusta atas namaku, padahal tidak pantas baginya untuk berdusta. Amma satmuhu faqauluhu innali walad, adapun celaan manusia terhadapku, kata Allah, mereka mengatakan bahwa aku memiliki anak. Wa amma takdzibuhu, adapun dustanya manusia atas namaku, laisa yu'iduni kama bada'ani, mereka menganggap bahwasanya apa? Aku tidak bisa menghidupkan kembali setelah aku sebagaimana aku menciptakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan celaan bagi Allah Taala. Ya, maka kami mengingatkan sekali lagi ya bahwa kaum muslimin tidak boleh mengikuti perayaan Natal, ya, atau perayaan tadi ya dilahirkannya Isa Al-Masih, karena itu sebagai bentuk celaan kepada Allah Taala. Dan dari sini juga dari hadis ini kita jadi paham akhirnya apa? Bahwa kita semua tidak akan lepas dari apa yang namanya celaan dari manusia. Jadi kalau kita dakwah menyeru orang buat sholat, ayo kita sholat ke masjid, menyeru orang untuk sedekah, menyeru orang untuk mentauhidkan Allah, ya, maka jangan bersedih hati apabila saat kita mendapati apa? Celaan dari manusia. Karena jangankan kita, Allah saja yang sudah memfasilitasi manusia, yang sudah ngasih mereka makan, yang sudah ngasih mereka minum, yang sudah ngasih mereka kehidupan, masih juga dicela. Begitu pula dengan para nabinya. Nabi Muhammad dicela sebagai apa? Al-Majnun, orang gila. Nabi Muhammad dicela sebagai apa? Tukang sihir. Nabi Muhammad dicela sebagai apa? Pendongeng handal. Ini celaan-celaan manusia. Jadi apabila kita dicela saat berdakwah, dicela saat menyampaikan kebaikan, ya itu sudah menjadi hal wajar dan biasa. Ya, jadi jangan bersedih hati. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran surat Maryam ayat ke-90 Allah Taala berfirman yang menjelaskan bahwa ucapan Allah memiliki anak ini apa? Ucapan ini menggetarkan langit dan seolah-olah gunung-gunung ini akan hancur karena saking dahsyatnya celaan kepada Allah. Maka dikatakan apa? Dalam Quran surat Maryam ayat 88 sampai 93, wa qalu takhadar rahman walada. Mereka berkata bahwa Allah Maha Pemurah mengambil anak perempuan atau mengambil anak laki-laki.
laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Tuh kata Allah, diingkari langsung sama Allah. Orang yang mengatakan Allah punya anak, laqad ji'ta syai'an idda, kamu telah membawa sesuatu perkataan yang mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh. Anda rahmani walada, karena mereka telah mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Jadi ini dahsyat. Allah telah menerangkan dalam Quran surat Maryam bahwa ucapan tersebut sampai-sampai langit pecah, hampir pecah, gunung-gunung hampir apa? Runtuh, bumi hampir belah. Dengan entengnya kita melihat kaum muslimin apa? Ikut-ikutan karena kejahilan, karena kebodohan. Maka masih banyak tugas kita menjelaskan kepada umat Islam untuk tidak atau jangan ikut-ikutan. Ini udah ada belum? Udah? Ada dulu. Malas. Baik, kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan kepada ayat yang keempat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dibaca Pak Anang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, maksudnya dia tidak ada yang menyamainya dari ciptaannya.
Baik. Jadi tidak ada yang menyamai Allah Tabaraka wa Ta'ala dari penciptaannya, maksudnya dari makhluknya. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha sempurna. Maka apabila terbesit di dalam hati kita tentang bentuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dipastikan bahwa itu tidak benar. Karena Allah adalah maha tinggi, Allah maha agung dan juga maha sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sa'ra ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan ya, surat Al-Ikhlas ini kalau mau disimpulkan bahwa seakan-akan surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang sifat yang merupakan syarat bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ya, dia memiliki sesembahan, ada yang mengklaim dirinya adalah seorang Tuhan, maka apa? Serahkan sama kita syukuran surat Al-Ikhlas. Karena Quran surat Al-Ikhlas ini seolah-olah menjelaskan tentang syarat-syarat sebagai Tuhan, dan syarat-syarat ini tentunya tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama apa? Bahwa yang namanya Tuhan itu harus esa, harus tunggal, nggak boleh ada sekutu selainnya. Yang kedua, bahwa yang namanya Tuhan itu dia tidak butuh kepada sesuatu pun. Dia sebaliknya, justru segala sesuatu butuh kepadanya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa Tuhan ya, sesembahan mereka adalah bentuknya manusia, kemudian dia masih makan dan masih minum, berarti apa? Dia gagal atau tidak memenuhi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Tidak boleh memiliki anak dan tidak boleh juga dilahirkan serta melahirkan. Dan yang terakhir, bahwa tidak ada yang sama ataupun setara dengannya. Tentunya syarat-syarat ini ya sangatlah ketat dan tidak dimiliki oleh selain Allah wa Ta'ala. Maka mudahnya Bapak Ibu sekalian, tadi apabila ada yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mengklaim dia punya sesembahan selain Allah, maka apa? Ya, jelaskan kepada mereka tentang apa? Quran surat Al-Ikhlas. Karena Quran surat Al-Ikhlas menerangkan tentang tauhid atau keyakinan yang benar berkaitan dengan Allah wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh saya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga berfaedah. Sebelum kita melaksanakan sholat isya, silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Enggak? Atau sok enggak? Ya, sok enggak. Surat Al-Ikhlas. Ya. Seperti sebelumnya, tapi pernah membaca dalam doa itu. Barang siapa yang berdoa, sebelum doa tersebut kita mengucapkan mengagungkan Allah, kata-kata Allahumma inni as'aluka bi anni la'arha la'atina malaikat al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walau yakul lahu kufuwan ahad, maka doa kita akan mudah tercapai. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Baik, untuk menerangkan tentang hadis itu apakah sahih atau tidak, saya harus tahu dulu teks lengkapnya ya. Nah, mungkin jawabannya nanti ya. Kalau mau bertanya hadis itu sahih atau tidak, ya yang jelas ya tentu harus dicek lagi tentang teks aslinya seperti apa. Ya kalau ada mungkin antum serahkan kepada anak teks aslinya seperti apa, nanti baru saya coba cross check. Ya. Adapun ya apa yang antum sampaikan tadi, maka itu bagian daripada adab dalam berdoa. Hendaknya bagi kita saat berdoa kepada Allah adalah apa? Satu, pertama memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita puji Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana dalam Quran surat
Al-Fatihah. Sebelum kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru apa? Ihdinas siratal mustaqim. Baru meminta, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka apa yang antum sampaikan tadi daripada kalau dilihat dari konteks hadisnya tentu tidak ada unsur kesalahan ya. Karena intinya adalah apa? Bahwa apa yang di dalam hadis yang antum ucapkan tadi itu awalnya adalah memuji Allah Taala. Isinya pujian dulu, ya pujian. Setelah pujian baru kita mengucapkan atau menyampaikan permohonannya. Maka itu sudah benar, ya. Bahkan lebih bagus lagi apa? Ya kita sebut nama-nama Allah, kita sebut sifat-sifat Allah, kita tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi kalau kita berdoa hendaknya kita tawasul. Tawasul dengan apa? Tawasul dengan nama dan sifat Allah. Tawasul itu boleh dengan 4 hal kata para ulama. 1, kita tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi saat kita berdoa sebut nama-nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Mutakabbir. Terus kita sebut nama-nama Allah. Itu adalah bentuk apa? Tawasul kita dengan nama-nama Allah. Atau kita tawasul dengan sifat-sifat Allah. Boleh sebut sifat-sifat Allah sebanyak-banyaknya. Atau sebut sifat Allah yang berkaitan dengan apa yang kita ingin pohonkan, apa yang kita ingin mintakan. Kita ingin minta kekayaan, sebut nama Allah, sebut sifat Allah yang berkaitan dengan kekayaan. Ya Ghani misalkan, ya kan? Ij'alni ghaniyan. Ya Ghani, wahai Rabb yang Maha Kaya, jadikanlah aku orang kaya misalkan seperti itu. Ya kan? Ya Rahman, wahai Rabb yang Maha Pengasih, irhamni. Tolong apa? Kasihanilah saya. Kalau kita ingin minta ampunan, ya Ghaffar, sebut namanya, sebut sifatnya. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya wahai Rabb yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu tawasul dengan asma, dengan nama, dan juga tawasul dengan sifat. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin doa kita ingin diijabah oleh Allah, kita bisa tawasul dengan amal soleh yang kita perbuat. Misal hari ini tadi siang misal kita sudah melakukan amal soleh, kita sudah ngasih makan kepada orang yang kita nggak kenal. Kita punya makanan lebih nih, tiba-tiba hati kita pengen ngasih kepada orang yang dikenal. Itu kan amalan baik. Maka boleh disebut saat berdoa. Ya Allah, tadi siang saya telah apa? Tadi siang saya telah berbagi makanan kepada orang yang saya tidak kenal. Namun saya melihat orang itu sedang membutuhkan makanan. Maka saya bertawasul dengan amal soleh ini. Ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Ya. Atau tawasul kepada apa? Amal soleh kepada kedua orang tua kita. Kita mengabdi kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita mungkin sudah tua, ya. Orang tua kita sudah lansia. Kita siapkan makanannya, kita siapkan minumannya, ya. Kemudian kita memohon, ya Allah, bahwa setiap hari saya telah selalu menyediakan bagi bapak saya ataupun ibu saya makanan. Ya, saya selalu menyediakan makanannya sebelum dia mengatakan dirinya lapar. Saya selalu menyediakan minum sebelum dia meminta saya ambilkan air minum. Jika ini adalah amal soleh yang baik yang kau ridhoi, tolong kabulkanlah doa saya. Ini seperti apa? Kejadian kepada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Semua masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Di antaranya ada yang 1 orang bertawasul dengan amal soleh, ya, yang telah dia lakukan kepada orang tuanya. Kemudian yang terakhir, tawasul yang disyariatkan itu kita bisa tawasul melalui doanya orang soleh yang masih hidup. Yang udah mati kagak bisa apa-apa. Justru mereka membutuhkan doa kita. Tapi memintalah tawasul kepada orang soleh. Misalkan ya Pak Abdullah bertawasul kepada saya, Ustadz, saya bertawasul dengan doa antum, tolong doakan saya. Ustadz, tolong doakan anak saya. Ustadz, tolong doakan keluarga saya. Ustadz, tolong doakan usaha saya. Mudah-mudahan diberkahi. Itu adalah tawasul yang diperbolehkan. Artinya minta doa kepada orang yang dianggap soleh dan dia masih hidup. Jadi tawasul itu dengan 4 hal. Ya, maka kembali lagi untuk hadis yang antum sampaikan tadi, nanti ana cek dulu kesahihannya di dalam buku-buku hadis. Ya, kemudian selanjutnya adapun tadi metode yang antum sampaikan dari apa yang anda pahami itu sudah benar, karena pertama kali sebelum berdoa itu menyanjung dan juga memuji Allah Taala.
Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.